Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan berbahagia, sehat, dan semoga semua makhluk selalu berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan pada uborampe sesaji yang sering kali kita lihat, dan itu bukan makanan ataupun minuman atau wangi-wangian dan unsur yang lainnya, tetapi itu adalah dalam bentuk uang. Baik uangnya adalah uang kertas maupun uang koin atau uang receh koin. Nah, apa makna dan arti maupun filosofi dari uborampe uang dalam sesaji? Nah, yang pertama adalah sebagai wujud rasa syukur. Wujud rasa syukur apa? Menunjukkan bahwa inilah apa yang telah diberikan oleh Tuhan melalui pekerjaan saya, melalui gaji saya, melalui bisnis saya, karir saya. Inilah bentuknya, inilah adalah uang kertas maupun uang koin. Intinya adalah uang, lembaran uang maupun recehan. Uang ini adalah dari penghasilan saya, yang mana penghasilan itu adalah dari Gusti, dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada saya, dimasukkan ke dalam sesaji sebagai bentuk sebagai sebuah bentuk rasa syukur ya, menunjukkan rasa syukur, menunjukkan kebahagiaan telah diberikan penghasilan, penghidupan oleh Tuhan dalam bentuk uang. Dan uang ini juga simbol rezeki. Nah, simbol kerezekian yang juga mengandung sebuah makna. Maknanya apa? Bahwa memasukkan uang di dalam sebuah sesaji itu bermakna bahwa menyimbolkan doa, semoga saya mendapatkan lebih banyak lagi uang dari Tuhan, seizin Tuhan, dan rezeki selalu berkecukupan, kemudian juga selalu berkelimpahan uang dan penghasilan. Nah, seperti itu adalah simbol doa dan harapan ketika menyuguhkan uang dalam sesaji. Dan juga sebagai sedekah. Nah, maksudnya apa sebagai sedekah itu? Sebagai sedekah itu maksudnya adalah kalau pada adat udik-udik atau menyebar beras dengan koin dilemparkan terus buat rebutan orang banyak, itu kalau di keraton, contoh di keraton Solo maupun Jogja, atau kalau pas adat-adat Jawa tertentu, misalnya pada tedak siten, itu si raja dan si ayah itu menyebarkan, yang di mangkok itu ada beras dan juga uang koin, banyak uang koin. Nah, itu simbol sebagai wujud berbagi, bersedekah, seperti itu, berbagi kebahagiaan secara simbolis. Kemudian kalau di sesaji yang di candi-candi, di tok itu di mata air dan di tempat-tempat yang disucikan, itu biasanya juga ada uang, dan itu simbol berbaginya apa? Nanti ketika sesaji yang lain sudah dilorot, artinya adalah sudah diambil lagi untuk dimanfaatkan ya, itu nanti uang juga akan dimanfaatkan oleh satu pengelola situs misal, atau pengelola tempat ibadah tertentu, kemudian atau diambil orang-orang yang memang dia membutuhkan, dibiarkan saja di tempat itu, nanti ada orang-orang yang mengambil, dipersilahkan. Nah, itu sebagai wujud berbagi. Kemudian sebagai penggenap di dalam sesaji. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika mengujubkan atau melafalkan doa untuk menyuguhkan sesaji, misal kepada leluhur,
dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan dan niat masing-masing. Itu nanti biasanya kalau Jawa itu ada lafalnya atau kalimatnya begini: mbok pilih wonten kekiranganipun anggen kawula sesuguhan, kawula nyuwun pangapunten lan kawula jangkepi atau genepi kalian arto atau yotro meniko. Artinya adalah apabila saya dalam menyuguhkan sesaji ini masih banyak kekurangan dan masih banyak yang belum lengkap, saya berniat, saya memohon maaf dan saya berniat untuk menggenapi atau melengkapi dengan uang ini. Nah, ini sebagai penggenap sesaji. Itu penggenap sesaji apabila ada kekurangan. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi? Kemudian, nah ini kalau kita lihat sebenarnya nominalnya bebas, tapi ini ada beberapa contoh uang. Dari sini ada uang receh atau uang koin. Ini simbol apa? Ini adalah receh itu kalau dalam bahasa Jawa itu dianalogikan sebagai rejeh. Receh itu rejeh. Nah, rejeh itu apa? Rejeh itu ramai. Rejeh itu ramai, kemudian ramai, kemudian banyak orang, kemudian rejeh itu kayak meriah. Jadi kalau acaranya rejeh, acaranya itu meriah gitu. Nah, itu harapannya adalah semoga rezekinya jadi ramai, jadi meriah. Kemudian kalau punya hajat tertentu itu ramai meriah. Kemudian juga kalau punya usaha, toko, ruko dan lain sebagainya, pada bisnis, pada karir, semoga ramai dan meriah. Kalau mau pada jabatan, semoga banyak yang mendukung, ramai dan juga meriah dukungannya. Nah, seperti itu kalau uangnya receh. Nah, kemudian kalau uangnya itu, kalau uang yang lainnya bebas ya, bebas, tidak ada nominal tertentu, bebas saja. Tapi kalau uang itu kita ambil contoh adalah uang 1000. Nah, ini 1000 yang kertas, kemudian ini 1000 yang koin. Tapi biasanya yang disuguhkan, kalau yang buat suguhan itu yang kertas, kalau yang koin itu yang dilempar karena lebih berat dan lebih bisa dicampur dengan beras dan lain sebagainya. Nah, kalau uang 1000 itu apa? Ini adalah uang 1000 atau sewu dalam bahasa Jawa. Ini adalah sewu, itu kalau di Jawa itu nuwun sewu, artinya adalah permisi. Nah, permisi digunakan untuk apa sesaji dalam uang kertas 1000 ini? Ini digunakan misal mau menempati rumah baru. Nah, itu ada diselipkan uang 1000. Maknanya apa? Maknanya adalah nuwun sewu atau permisi kepada leluhur, pepunden, atau yang babat atau buka desa, kemudian dengan dedanyang dewa-dewi, kemudian kepada para, intinya adalah para roh leluhur dan para penunggu yang ada di wilayah rumah tersebut untuk kita mau menempati gitu. Kita mau menempati. Mohon maaf terskip karena ada tamu yang datang. Nah, 1000 permisi nuwun sewu ketika mau masuk ke rumah baru, untuk nuwun sewu atau mengucapkan permisi bahwa saya mau tinggal sebagai penghuni baru di tempat ini. Di tempat ini saya sebagai sopan dan santun mengucapkan permisi atau nuwun sewu. Begitu juga tidak hanya di rumah baru, tapi misal mau menebang pohon, itu ada sajinya. Uang 1000 ini juga bisa dipakai menebang pohon untuk nuwun sewu atau permisi terlebih dahulu. Kemudian kalau mau membangun rumah, menempati tempat usaha, kemudian juga kalau mau
masuk ke hutan. Nah seperti itu, bisa menggunakan uang 1000 ini. Kemudian kalau uangnya adalah 100.000 atau 50.000, itu kan adalah nominal tertinggi uang rupiah dalam bentuk kertas, 100.000 atau 50.000. Itu apa? Nah itu memang sengaja menggunakan nominal yang tertinggi atau jumlah yang tertinggi, yang paling banyak. Untuk apa? Harapannya adalah mendapatkan kerezekian yang semaksimal mungkin atau yang paling tinggi, semaksimal mungkin, setinggi-tingginya, mendapatkan harta benda yang seberlimpah mungkin, semaksimal mungkin, sebagaimana maksimalnya kualitas dari uang 100.000 atau uang 50.000 dalam mata uang rupiah. Seperti itu, pakai nominal yang paling besar. Kemudian kalau kita itu pada orang yang meninggal dunia, adat orang yang meninggal dunia itu terkadang ada juga yang kemudian melemparkan uang receh, uang koin. Nah banyak uang koin, terus mungkin pas memberangkatkan keranda, atau mungkin pas kemudian tahlilan ke-7 hari, atau mungkin pas 40 hari itu dilemparkan uang seperti ini. Atau mungkin pas habis sudah meninggal tapi kok masih menemui rohnya, seperti itu, masih menampakkan diri, itu dilempari uang koin, baik 500-an, 1000-an, atau 200-an, 100-an, bebas. Beberapa mau dilempar, kemudian itu biasanya dibacakan lafal tertentu, tapi intinya adalah terus nolakumu, ojo mulih meneh. Itu artinya adalah lanjutkanlah perjalananmu, jangan kamu pulang lagi, ning kene wis ono sing ngurusi, di sini sudah ada yang mengurusi. Nah kenapa kok seperti itu? Intinya adalah mereka masih menampakkan diri itu karena ada kemelekatan di sebuah urusan duniawi. Nah uang ini adalah simbol dari duniawi, harta benda duniawi, kemelekatan kepada harta, kemelekatan kepada pekerjaan, urusan duniawi yang belum selesai dilemparkan, artinya adalah dibuang saja. Artinya adalah ikhlaskan saja, lepaskanlah kemelekatan ini biar orang yang masih di dunia yang mengurusi, kamu silahkan pergi lanjutkan perjalananmu ke alam yang lebih berbahagia. Nah seperti itu. Biasanya kalau sudah digitukan juga tidak nampak lagi, seperti itu. Kemudian kalau di dalam sesaji itu, kertas itu bisa dilembarkan seperti ini ya. Kalau dilembarkan seperti ini biasanya itu ketika di dalam ruangan, jadi tidak ada angin yang membuat terbang karena angin. Atau kalau bisa juga seperti ini, terus ditindihi di atasnya, ditindihi sesuatu di atasnya supaya tidak terbang. Kemudian ada juga yang pada saat itu digulung. Nah digulung, kemudian gulungannya ini diikat dengan benang atau dengan tali atau dengan karet. Ini sebagai kesopanan, sebagai kesopanan dan agar tidak mudah terbang karena angin. Kesopanan karena apa? Karena adalah lebih sopan tidak melembarkan uang, seperti kalau memberi uang itu kan kepada orang lain itu kan lebih bagus dilipat-lipat terus baru dikasihkan gitu. Ada juga yang kemudian dikasih ke amplop. Nah ada juga yang dikasih ke amplop, itu juga sebagai kesopanan. Satu kesopanan, yang kedua biar tidak dilihat orang atau dilirik orang ya nominalnya itu berapa, jadi orang kan nggak tahu, seperti itu.
itu juga untuk kesopanan. Ada juga yang digulung seperti ini terus dibungkus plastik. Nah, itu biasanya di outdoor, di luar ruangan biar tidak kehujanan. Nah, mungkin seperti itu kita cukupkan. Sudah sangat jelas pembahasan terkait dengan filosofi uang baik kertas maupun koin pada sesaji, terutama pada adat Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pengetahuan yang lainnya terkait sesaji ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 kamulyaning jagat buwana langgeng.